Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? I hope you all in good condition and good healthy. Aku berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga masih bisa melaksanakan kewajiban kita, yaitu belajar. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Inggris kelas 6 chapter 3 tentang I doubt about that, saya ragu tentang itu, di buku LKS pada halaman 33. Namun sebelum dimulai masuk dalam pembelajaran, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sambil menyimak video ini dan juga dibuka LKS-nya bahasa Inggris pada halaman 33. Jadi bisa menyimak dan bisa memahami materi yang Pak Guru berikan. Jadi kita akan baca tentang I doubt about that atau ragu, meragukan sesuatu. Yang pertama, listening pada halaman LKS halaman 34. Itu ada percakapan 3. Yang pertama bisa didengarkan ya. Do you think you can win this championship? Apakah kamu berpikir kamu bisa memenangkan pertandingan ini? I am not so sure about that. Saya tidak begitu yakin tentang itu. Yang kedua, look at that cloud. I think it would rain soon. Lihat awan itu, saya pikir akan segera hujan. Well, I doubt that. Ya, saya meragukan itu. Terus selanjutnya, the exam is finally over. Ujian akhirnya selesai. The mathematics exam is so too hard. I don't think I can pass the exam. Ujian matematikanya terlalu sulit. Aku tidak bisa berpikir aku lulus ujian itu. Don't be too pessimistic. Jangan terlalu pesimis. Selanjutnya, hello, what is your name? Hello, siapa namamu? My name is Aksa. Namaku Aksa. Excuse me, can you repeat it again? Permisi, bisakah kamu mengulangi lagi? My name is Aksa. Namaku Aksa. Aksa hampir sama dengan Eksa. Oh, I see. Oh, aku tahu. Nah, itu adalah contoh percakapan atau dialog yang ada hubungannya dengan keraguan-raguan. Selanjutnya kita masuk di language corner. Yang pertama, expressing doubt. Apa itu expressing doubt? Yaitu mengekspresikan keraguan. Nah, sering kan kita merasa bahwa ragu dalam segala hal. Ragu dalam segala hal itu masuk dalam expressing doubt atau mengekspresikan keraguan. Jadi di dalam bahasa Inggris ada beberapa ekspresi yang digunakan untuk menunjukkan dan merespon keraguan yang disebut dengan expressing and responding doubt. Berikut ini adalah contohnya. Yang pertama, expressing doubt, mengekspresikan keraguan. Contohnya, I am not sure, saya tidak yakin. Nah, itu kan adalah kalimat ragu-ragu. I am not really sure, saya tidak begitu yakin. I'm not too sure about, saya tidak terlalu yakin. I am not certain, saya tidak yakin. I am concerned about, saya prihatin. I am worried about, saya khawatir tentang apa. I am doubt, saya ragu. I am afraid, saya takut. Afraid, I am afraid I can't, saya takut saya tidak bisa. Perhaps, mungkin. Are you sure? Apakah kamu yakin? I don't know, saya tidak tahu. I find it difficult to believe, saya merasa sulit. It is doubtful, ini meragukan. Itu adalah salah satu banyak sekali contoh. Itu adalah dari kata-kata atau kalimat yang mengekspresikan keraguan. Selanjutnya, dalam contoh kalimatnya, tadi itu adalah kalimatnya, terus sini masuk dalam contoh kalimat yang panjang. Number one, for example, I am not sure that Angeline will come to our party tonight. Saya tidak yakin bahwa Angeline akan datang ke pesta kita malam ini. Nah, itu akan adalah pernyataan bahwa tidak yakin
tidak yakin bahwa Angeline akan datang ke pesta. Number 2, I am not really sure that I passed the exam successfully. Saya tidak begitu yakin bahwa saya lulus ujian dengan sukses. Number 3, I am not too sure about what Mary said to us yesterday. Saya tidak terlalu yakin tentang Mary katanya kepada kita kemarin. Saya tidak terlalu yakin tentang yang Mary katakan kepada kita kemarin. Mary cerita apa tapi tidak begitu yakin. I am not certain today will rain. Saya tidak yakin hari ini akan hujan. I am concerned John will not get mad if we tell the truth. Saya ragu John tidak akan marah jika kita katakan yang sebenarnya. I am doubt George will come with us. Saya ragu George akan ikut kita. I am afraid our research will fail because of miscalculation. Saya takut penelitian kita akan gagal karena salah perhitungan. And then I am afraid I cannot make it come true. Saya takut saya tidak bisa mewujudkannya. Perhaps I will be there late. Mungkin saya akan tiba terlambat. Are you sure? He will keep his promise. Apakah kamu yakin dia akan menjaga janjinya? Selanjutnya, number 11, I don't know what I have to say. Saya tidak tahu apa yang harus saya katakan. I find it difficult to believe that he do it himself. Saya rasa sangat sulit untuk mempercayai bahwa dia melakukannya sendiri. It is doubtful that I can finish at one time. Itu meragukan bahwa saya bisa menyelesaikan tepat waktu. Itu tadi contoh dari expressing doubt. Selanjutnya, responding doubt atau merespon keraguan. Berikut ini adalah beberapa ekspresi merespon keraguan. Number 1, for example, take it easy, santai saja. Don't worry, jangan khawatir. Definitely not, tentu saja tidak. Certainly not, tentu saja tidak. Of course not, tentu saja tidak. Itu artinya sama. Be calm, tenang saja. Be calm, tenang saja. Never mind, tidak apa-apa. It is alright, tidak apa-apa. Everything is going to be okay. Semua akan baik-baik saja. Everything will be fine. Semua akan baik-baik saja. Don't be worried too much. Jangan terlalu khawatir. I think you don't need to be worried about it. Saya rasa kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Yang nomor 2 yaitu asking certainty. Ketika kita tidak yakin akan sesuatu atau ingin mengetahui kepastian dari suatu hal, ekspresi ini sering digunakan. Kita ingin menegaskan dan memastikan bahwa suatu hal yang akan terjadi atau tidak akan terjadi di masa yang akan datang. Frasa yang dapat digunakan untuk menanyakan kepastian diantaranya adalah sebagai berikut. For example, are you sure about? Apakah Anda yakin tentang? Nah, tentang apa itu? Tentang peristiwa apa? Tentang berita apa? Untuk memastikan suatu hal, itu namanya asking certainty. And then number 2, do you think that? Apakah kamu berpikir bahwa bla 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 apa tentang berita atau tentang apa? How do you sure? Bagaimana kamu begitu yakin? Are you certain? Apakah Anda yakin? Are you certain? Apakah Anda yakin? Nah, itu adalah contoh asking certainty. And then speaking. Nah, ini ada dua percakapan antara Rose dan Diana masih tentang keraguan atau mengungkapkan keraguan. Hi Diana, do you know that our exam will be held tomorrow? No, I don't. Who said that? Hi Diana, do you know that our exam will be held tomorrow? Hai Diana, tahukah kamu ujian kita akan diadakan besok? Diana menjawab, No, I don't. Who said that? Tidak, siapa yang mengatakan itu? Kata siapa? Nah, bahasa Indonesianya. Rose jawab, Erika told me. Erika yang memberitahuku begitu. How did she so sure about that? Bagaimana dia begitu yakin tentang itu? Well, Miss Angeline said that no more exam next week since she want everything ready by this week.
Nah, Bu Angelina bilang tidak akan ada lagi ujian minggu depan karena dia ingin semuanya sudah siap di minggu ini. Diana, if that's the case, only one day left and we have to prepare. She won't let us take a break without exam. Kalau itu masalahnya, tinggal 1 hari lagi dan kita harus siap. Dia tidak akan membiarkan kita istirahat tanpa ujian. Nah, itu adalah percakapan akan ulangan, ujian. Selanjutnya reading pada halaman di LKS itu pada halaman 39. Itu juga percakapan, ada 2 percakapan. Yang pertama antara Thea dan Aiden, yang kedua tentang Dwi dan Miftah. Kita yang baca yang pertama dulu. Thea, Aiden, did you hear the hot news recently? Aiden, apakah kamu mendengar kabar hangat baru-baru ini? Hot news, kabar hangat. No, what news? Tidak, kabar apa itu? My friend said that John hit his friend. Temanku berkata bahwa John memukul temannya. Are you certain about it? Apakah kamu yakin tentang itu? I'm not really certain because as far as I know John is good guy. Saya tidak begitu yakin karena sejauh yang saya tahu John adalah orang yang baik. I'm not sure either. If you want, we can ask John what actually happened. He is my friend. Saya juga tidak begitu yakin. Jika kamu mau, kita bisa bertanya kepada John apa yang sebenarnya terjadi. Dia adalah teman saya. Alright then. Baiklah kalau begitu. Oke lah kalau begitu. Nah, itu bahasa Inggrisnya. Baiklah kalau begitu. Alright then. Nah. Selanjutnya yang kedua percakapan antara Dwi dan Miftah. Do you know that Miranda is the first rank in our class? Do you know that Miranda is the first rank in our class? Apakah kamu tahu bahwa Miranda adalah ranking pertama di kelas kita? Are you sure? Apakah kamu yakin? Yes, of course. Ya, betul. I have been taught by our teacher. Aku diberitahu oleh guru kita. She have not share our report. I haven't she? Dia belum membagi rapot kita, bukan? She will share our report as soon as possible. Dia akan membagi rapot kita secepat mungkin. Selanjutnya, Pak Guru akan memberikan macam-macam atau jenis-jenis perasaan, kata rasa atau kata sifat juga bisa ini, termasuk kata sifat. Kata sifat. Yang pertama happy, ini yang sering kita temui sehari-hari. Happy, bahagia. Sad, sedih. Frightened, takut. Thirsty, haus. Hungry, lapar. Nervous, sering kan kita mendengar kata nervous, aku nervous. Nah, itu artinya gugup. Surprise, terkejut. Disappoint, kecewa. Lonely, kesepian. Comfort, nyaman. Satisfied, puas. Tired, lelah. Angry, marah. Glad, senang. Full, kenyang. Excited, bersemangat. Sleepy, ngantuk. Terrible, kacau. Worried, khawatir. Safe, aman. Itu adalah contoh 20 dari kata sifat, mungkin bisa dipraktekkan atau dipakai setiap hari. Selanjutnya contohnya nih, tadi ini adalah jenis-jenis kata sifat atau jenis-jenis perasaan atau kind of feeling, dan ini adalah contoh dalam kalimat. Number 1, for example, I want to eat a plate of fried rice. Saya ingin makan sepiring nasi goreng. I feel hungry. Saya merasa lapar. Nah, kan? Number 2, his grandmother passed away. Neneknya meninggal. He feels sad. Dia merasa sedih. Itu kan juga termasuk kata sifat sedih sih. I work overtime. Saya bekerja lembur. I feel tired. Saya merasa lelah. Number 4, she sees the ghost. She sees the host. Dia melihat hantu. She feels frightened. Dia merasa takut. Nah, itu tadi adalah sedikit materi tentang keraguan-raguan atau mengungkapkan keraguan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Terima kasih banyak.
Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. If I have made mistake, I apologize to you and forgive me please. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.